Shalom semuanya, kembali kita berjumpa di Bible Study Online CK7 untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang hidup. Bapak Ibu kesalam Tuhan, pembelajaran kita hari ini dari Yesaya pasal yang ke-50 melanjutkan apa yang telah kemarin kita bahas bersama-sama. Di ayat pertama sampai ayat yang ketiga, ini bicara kelanjutan dari tanggapan Tuhan terhadap situasi yang dialami oleh kaum Yehuda. Itu merupakan bagian pertama ya dari kitab Yesaya pasal yang ke-50. Dan kemudian ada ayat 4 sampai ayat yang ke-11 yaitu tentang ketaatan hamba Tuhan. Sebagai bagian kedua dari pasal 50 tersebut. Nah, dari 11 ayat ini seperti apa isi lengkapnya, bagaimana penjelasannya, kita akan sama-sama pelajari bersama. Sebelumnya mari saya ajak kita angkat hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau puji sembah Tuhan kita yang hidup. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Buat hati kami bersuka. Di dalam Engkau saja. Sumber kekuatan kami, keselamatan kami. Terima kasih. Ya Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku
menyenangkan hati-Mu saja. Itu kerinduan kami ya Tuhan. Beri kami telinga seorang murid, lidah seorang murid, untuk peka mendengar suara Tuhan, untuk berbicara sesuai kehendak Tuhan, dan melihat perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Terima kasih ya Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Hadir-Mu di tengah-tengah kami, ketika kami membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, beri kami pengertian-pengertian yang baru, sehingga hidup kami diberkati oleh firman dan memberkati banyak orang lain. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, mari saya ajak kita semua buka buku Alkitab kita Bapak Ibu salam Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya pasalnya yang ke-50. Yesaya pasal 50. Alkitab saya di halaman 787 atau 788. Ya, 787 dan 788. Saya akan pandu kita untuk membaca bagian ini dari ayat pertama sampai ayat yang ketiga lebih dahulu kita baca ya. Beginilah firman Tuhan, di manakah gerangan surat cerai ibumu? Tanda aku telah mengusir dia. Atau kepada siapakah di antara penagih hutangku aku pernah menjual engkau? Sesungguhnya oleh karena kesalahanmu sendiri kamu terjual, dan oleh karena pelanggaranmu sendiri ibumu diusir. Mengapa ketika aku datang tidak ada orang, dan ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab? Mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan atau tidak? Adakah kekuatan padaku untuk melepaskan? Sesungguhnya dengan hardiku aku mengeringkan laut, aku membuat sungai-sungai menjadi padang gurun. Ikan-ikannya berbau amis karena tidak ada air dan mati kehausan. Aku mengenakan pakaian kelam kepada langit dan menyelimutinya dengan kain kabung. Nah Bapak Islam Tuhan, ayat ini dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah mengusir umatnya sekalipun mereka sudah ditawan. Itu karena kesalahan mereka, semua oleh karena dosa mereka sendiri. Boleh kita analogikan begini Bapak Ibu salam Tuhan, mana ada sih orang tua yang mau anaknya sengsara, atau paling ringan memukul anak yang baik-baik. Tidak ada orang tua seperti itu. Kalau sampai ada orang tua yang memukul, yang merotan, atau ada anak yang dirotan, ada anak yang dimarahi, ditegur dengan keras, itu merupakan tindakan mendisiplinkan anak tersebut. Dengan tujuan apa? Agar ia bertobat, dia mengerti kesalahannya, dia sadar, dan kemudian dibaharui, diubahkan, dia bertobat, dia menjadi anak yang baik lagi. Itulah yang dialami oleh Yehuda. Dan Tuhan berbicara tadi, kalau kamu ragu-ragu dengan firman-Ku, engkau takut melangkah apapun itu. Lalu kamu berkata bahwa kami sudah dibuang, kami tidak disayang oleh Tuhan, kami diusir dari negeri kami. Tuhan berjawab soal dengan mereka. Tuhan tanya, di mana bukti surat cerai yang kuberikan kepada ibumu? Tidak ada. Ya, di mana? Ada bukti gak saya mengusir kalian? Kepada siapa? Kemudian saya menjual kamu. Ada tanda bukti gak? Ada surat jual beli gak? Ternyata tidak ada. Bapak Ibu salam Tuhan, ini Tuhan bawa kepada alam yang real. Contoh mengenai keterbuangan orang Yehuda. Semua karena kesalahan mereka. Bukan Tuhan yang menjual mereka, bukan Tuhan yang mengusir mereka, tetapi semua diakibatkan karena kesalahan mereka sendiri. Dosa mereka yang tidak mau mendengar suara Tuhan. Bahkan lanjutkan tadi, ketika nabi-nabi berbicara, bersuara, memanggil, tidak ada yang nyahut, tidak ada yang merespon. Semua tutup telinga, semua tutup mata, dan semua acu tak acu. Tidak pedulikan Tuhan. Bapak Ibu salam Tuhan, demikian juga dengan kita sebagai orang percaya ketika kita berbuat dosa.
ketika kita menjadi sombong, ketika kita menjadi keras kepala, keras hati, kepala batu, maka Tuhan bisa izinkan berbagai-bagai masalah untuk mendisiplinkan kita, untuk mendidik kita agar kita bertobat, agar kita kembali kepada Tuhan, agar kita sadar bahwa semua perbuatan kita, tingkah laku kita, sikap kita itu keliru, itu salah dan bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang baik di hadapan Tuhan, orang-orang yang setia, orang-orang yang taat, orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Orang-orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi pembuangan Yehuda ke Babel bukan karena kurangnya kasih setia Tuhan, bukannya kurang dari kasih sayang Tuhan kepada mereka, bukan karena Tuhan sudah habis cintanya kepada mereka. Tidak sama sekali. Sesungguhnya itu karena pelanggaran mereka sendiri. Hati mereka yang telah menyimpang dan memberontakan yang disengaja. Sengaja loh yang mereka lakukan di hadapan Allah. Mereka meninggalkan Allah yang benar, jalan yang kehidupan, jalan menuju kehidupan. Mereka tinggalkan, mereka beralih kepada jalan menuju maut. Dan di tengah-tengah masalah yang mereka alami, keraguan, ketakutan, kecemasan, semua hal yang menghantui hidup mereka, Tuhan sangat mudah sebenarnya untuk menolong bangsa itu keluar dari situasi yang mereka alami, yang mereka hadapi. Tuhan kasih perumpamaan tadi, ingatkan mereka. Laut Tiberau saja aku keringkan, sehingga kamu bisa berjalan, nenek moyangmu bisa melewati. Ikan-ikan aja sampai berbau amis, mati semua gara-gara sudah kehabisan oksigen, gak bisa minum lagi air. Bapak Islam Tuhan kasih contoh kepada mereka. Hal semacam itu bisa kau kerjakan, apalagi cuma urusanmu. Apalagi keadaanmu. Yang persoalan paling berat adalah bagaimana mengubah hatimu, mengubah pikiranmu, mengubah pola pikirmu, mengubah niatmu, perasaanmu kepadaku. Nah ini, mengubah orang supaya bertobat, mengubah orang supaya meninggalkan mindset yang lama, memakai pikiran Kristus itu sangat sulit. Itu tidak mudah Bapak Islam Tuhan. Butuh kuasa Roh Kudus dan kerjasama dengan orang itu untuk merespon, sadar dan menerima panggilan Tuhan, menerima teguran Tuhan, menerima kehendak Allah untuk dikenakan kepada hidupnya. Jadi dengan kuasa yang sangat-sangat besar itu, Tuhan akan begitu mudah untuk memulihkan Israel. Hanya saja ketika ia datang, ia mencari mereka, ia memanggil mereka. Tidak ada yang datang, tidak ada yang merespon, keras kepala semua. Tidak ada yang menjawab, tidak ada yang mau bertobat. Tuhan mau memulihkan keadaan kita Bapak Islam Tuhan. Karena itu mari kita datang, kita respon panggilan Tuhan. Kita akui siapa diri kita di hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Ia mau memulihkan keadaan kita. Ya. Datang dengan kerinduan kepada Tuhan. Dia akan menyembuhkan kita. Dan kita akan melihat tangan yang ajaib itu ada terjadi dalam kehidupan kita. Kita lanjutkan pembacaan kita dari ayat keempat sampai ayat yang ke-11. Ketaatan seorang hamba. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar, telah dekat, siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama, siapakah lawan berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku,
siapa yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Ayat 10, siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangankulah hal itu akan terjadi atasmu. Kamu akan berbaring di tempat siksaan. Nah, di ayat yang keempat sampai ayat yang ke-11, ini bicara mengenai keyakinan dan ketaatan seorang hamba Tuhan. Berbanding terbalik dengan apa yang dialami atau dilakukan oleh orang Israel, bangsa Yehuda khususnya. Nabi Tuhan atau hamba Tuhan yang diutus Allah menunjukkan mandat yang diterimanya. Berita yang disampaikan dan otoritas untuk menyampaikan itu bicara mengenai mandat dan wewenang yang telah diterima oleh nabi tersebut. Karena itu kuasa Tuhan juga menyertai dia. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan ada atasnya. Nah, Bapak Ibu sekalian Tuhan, kita sering mendengar ayat ini. Ini ditujukan kepada Yesaya tetapi juga kepada Mesias. Karena itu selalu kita mengacu kepada apa yang telah terjadi dengan pribadi Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan Allah bagi orang Israel. Sebagai seorang hamba, ia harus memiliki 3 hal yang penting di sini. Dari ayat keempat sampai ayat yang kelima diberitahu. Yang pertama, dia harus punya lidah seorang murid. Dan itu harus berlaku juga kepada kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Sebagai orang-orang yang diutus Allah untuk melepaskan banyak orang. Untuk memberitakan kabar damai sejahtera, kabar kerajaan Allah. Berita yang membebaskan, berita yang memulihkan, berita yang menyelamatkan itu. Kita harus punya lidah seorang murid. Mengapa punya lidah seorang murid? Lidah itu adalah alat untuk memperkatakan yang keluar dari mulut. Kata-kata yang kita keluarkan harus sama seperti apa yang diucapkan, disampaikan oleh guru yang mengajarkan. Jadi kalau firman Allah mengatakan demikian, demikian pula kita perkatakan, tidak menambahi, tidak mengurangi. Kita punya lidah harus murni, harus bersih dari setiap kata-kata hujat, kata-kata kotor, kata-kata yang suka menambahi, kata-kata yang suka mengurangi pesan, kata-kata yang suka ngegosip, kata-kata kotor, kata-kata najis yang tidak layak untuk didengar. Kita harus punya lidah seorang murid, patuh kepada perintah Tuhan, patuh kepada perkataan Tuhan. Apa yang gurunya perkatakan, itu pula lah yang kita sampaikan. Itu seorang murid. Supaya apa? Supaya orang yang mendengar, yaitu mereka yang telah letih lesu, mereka beroleh semangat baru. Mereka yang pudar cahayanya, semangatnya hilang, gairahnya hilang. Mereka dibangkitkan, bercahaya kembali, bangkit kembali, pulih kembali. Mereka berpengharapan di dalam Tuhan. Oleh karena apa? Kata-kata yang kita keluarkan, kata-kata yang memberi semangat, kata-kata yang memberi gairah baru, kata-kata yang menghidupkan dan memulihkan orang. Itu lidah seorang murid. Lidah yang berbicara mengenai janji Allah. Lidah yang berbicara mengenai penghiburan. Lidah berbicara mengenai kebenaran yang membuat orang, mengarahkan orang kepada keselamatan yang kekal. Dalam hal ini, kalau kita menjadi seorang murid, berarti kita belajar untuk mendisiplinkan lidah kita. Amin. Tidak membuang sumpah serapah, kata-kata kotor, kata-kata jahat, kata-kata kutuk kepada orang-orang di sekitar kita. Entah itu kepada keluarga kita, anak istri kita, suami kita, orang terdekat dengan kita, juga orang-orang luar sekalipun.
tidak menyampaikan sumpah serapah, kata-kata kotor, kata-kata hujat, ataupun kata-kata kutuk. Semua itu harus jauh dari lidah kita. Lidah kita, lidah seorang murid adalah lidah seorang yang selalu mengucap syukur. Lidah yang memuji-muji Tuhan. Lidah yang mengagung-agungkan Tuhan. Lidah yang menyenangkan hati banyak orang. Sehingga orang bisa bersyukur kepada Tuhan oleh karena kata-kata yang keluar dari lidah mulut kita. Yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang murid atau seorang hamba Tuhan, hamba Allah adalah telinga yang peka. Telinga yang selalu peka mendengarkan suara Tuhan. Telinga yang harus dilatih terus-menerus mendengarkan suara Tuhan. Kita mengucap syukur di doa fajar, jemaat CK7 dilatih untuk mendengar suara Tuhan. Setiap pagi kita baca firman. Setiap pagi kita merenungkan bersama-sama. Setiap pagi kita mendengarkan penjabaran, penjelasan, khotbah yang luar biasa menarik, memberkati kita. Setiap hari pula harusnya hati kita diproses, dibentuk. Telinga yang peka, yang haus, yang rindu akan Tuhan. Dengan cara demikian kita telah membuat satu dasar yang kokoh di sepanjang hari itu. Untuk kita tidak takut, tidak ragu, tetapi penuh sukacita melewati hari tersebut. Meskipun penuh tantangan, penuh pergumulan, penuh persoalan. Tetapi kalau sampai pagi-pagi kita tidak mendengarkan firman Tuhan, tidak membaca firman Tuhan, yang terjadi adalah kita akan dikuasai oleh dunia lebih dahulu. Dasar yang kita peroleh di hari itu adalah berita-berita yang mencekam, berita-berita yang menakutkan, berita perang, berita perampokan, berita aniaya, berita pembunuhan, dan segala berita yang tidak baik kita dengar dan membuat hati kita, pikiran kita dikuasai kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kengerian. Sampai-sampai iman kita mulai lemah, tidak ingat janji Tuhan. Sebab apa? Kita membiasakan bangun pagi dengan mendengar berita-berita dari dunia, dari luar. Iblis pintar untuk melemahkan iman kita melalui telinga. Karenanya itu, mari Bapak Ibu kasih salam Tuhan jemaat CK7. Kita semua pendengar yang menyaksikan Bible Study online ini. Kita bangun pagi, kita latih telinga kita untuk mendengar firman Allah. Diawali dengan pujian penyembahan kepada Tuhan, melatih lidah kita untuk memuji, mengucap syukur kepada Tuhan. Dilanjutkan dengan mendengar suara Tuhan. Melalui renungan firman Tuhan yang singkat, iman kita dikuatkan, diteguhkan, hati kita dibaharui lagi. Dari hari ke hari kita menjalani dengan iman yang penuh kepada Tuhan. Bahwa Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Allah yang telah berfirman, Allah pula yang akan menggenapinya bagi kita. Kita akan hidup di dalam sukacita. Yesus juga melakukan hal yang sama. Ya, setiap pagi dia datang mencari Bapaknya. Dia bersekutu. Nanti petang lagi dia juga bersekutu. Pagi-pagi buta cari Bapa. Petang hari sebelum istirahat dia juga mengucap syukur. Mengembalikan pujian hormat kepada Bapaknya. Bapak Ibu salam Tuhan. Setiap pagi telinga kita harus dipertajam oleh Tuhan. Untuk mendengarkan perkataannya. Melalui doa dan baca firman Tuhan. Amin. Teladani Yesus yang menjadi pokok teladan kita. Yang ketiga, selain lidah dan telinga, kita juga harus punya hati yang lembut, hati yang taat pada pesan Tuhan, bisa menerima dengan baik, hati yang mudah digemburkan, hati yang subur, siap ditanam benih firman. Yaitu hati yang tidak memberontak, hati yang tidak mengeraskan hati yang tidak meninggalkan Tuhan. Kita harus serahkan lidah, telinga kita, hati kita kepada Tuhan. Agar dia bentuk, dia proses. Tadi kita nyanyikan lagu, seperti bejana. Di tangan Tuhan, di tangan penjunan, dibentuk, diproses. Hati kita juga begitu. Kita harus punya hati yang bersunat. Supaya kita bisa taat kepada Allah. Taat pada seluruh kehendak Tuhan. Dengan hati yang baru itu,
Yang sudah Tuhan ubahkan, Tuhan bentuk, Tuhan proses. Walaupun memang sakit prosesnya. Gak ada proses yang mudah, gak ada proses yang gampang. Semua pasti mengalami kesulitan dan sakit, betul. Tetapi itu akan membuat kita siap untuk tunduk pada semua pelayanan. Bahkan penderitaan atau risiko yang tersedia di dalam panggilan itu. Untuk apa saya dipanggil? Kalau saya dipanggil sebagai pengerja, sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, semua punya risiko. Tetapi kalau hati kita telah dibentuk, diproses oleh Tuhan, maka kita rela, kita siap menjalani semua risiko tersebut. Dan nama Tuhan pasti dipuji, dipermuliakan. Bukan untuk kita, bukan tentang kita, tetapi tentang Tuhan dan untuk kemuliaan namanya. Termasuk kesukaan, termasuk gairah, sukacita, bahkan penderitaan yang kita alami pun semua untuk kemuliaan Tuhan. Nabi Allah sering menghadapi perlakuan yang demikian, dianiaya, dengan kejam mereka diusir, diabaikan, tidak diperlakukan sebagai manusia. Itu nabi-nabi Tuhan, bahkan kematian menjemput mereka. Yesus juga menjadi sasaran perlakuan yang sama. Diabaikan, ditolak, diusir, mau dilempar batu, bahkan naik ke Kalvari, disalib di Golgota. Itu resiko panggilan. Dan Yesus setia. Dia setia, taat kepada Bapa, setia sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Untuk menebus dosa saya, dosa kita semua, dosa seisi dunia. Itu hamba Allah. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, hamba itu mengungkapkan keyakinannya. Itu dikatakan di ayat yang ke-7, 9 sampai 11. Bahwa hamba itu menunjukkan keyakinannya. Dan juga dia meyakinkan akan dirinya sendiri. Bahwa Allah yang telah mengutusnya adalah Allah yang setia, yang akan terus membela dan menopang hidupnya. Dia akan melawan semua perlawanan-perlawanan serta kondisi-kondisi yang ada di luar sana yang akan menyerang dia. Dan Allah akan membenarkan hambanya di hadapan semua orang. Bahwa panggilanku menyertai dia. Firmanku menyertai dia. Kuasaku menyertai dia. Otoritasku ada atasnya. Sehingga seorang hamba itu akan berdiri teguh atas kebenaran. Dan melaksanakan semua apa yang Tuhan perintahkan itu. Yang akan Tuhan sampaikan kepada umat dengan wibawa dan otoritas ilahi tentu saja. Hal ini mengingatkan kita pada janji Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 37. Roma pasal 8. Baiknya kita akan bacakan bagian tersebut Bapak Ibu saudara Tuhan. Roma pasal yang ke-8. Ini ayat yang luar biasa. Ayatnya yang ke-31 sampai ayat yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah? Atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang
di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Wow, luar biasa. Ini keyakinan kokoh di dalam Kristus. Dia pembela kita. Sekalipun derita datang, iman kita, keyakinan kita kokoh dalam Dia, dan kasih-Nya tidak akan bisa memisahkan, tetap terpisahkan dari kehidupan kita. Kasih-Nya tetap kekal, ya dan amin. Maut sekalipun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Pesan yang disampaikan dari ayat-ayat yang kita baca ini adalah pesan yang hidup, ya, pesan kehidupan. Tetapi juga ada pesan kematian. Ada pesan kebaikan, tetapi juga ada pesan yang bersifat kejahatan. Ada berkat dan juga kutuk. Penghiburan bagi orang kudus, bagi umat yang dikuduskan Allah, yang telah patah semangat, tetapi juga kengerian siksaan bagi para pendosa. Jadi ada bagi umat bagiannya yang indah, yang baik, Tuhan telah siapkan, tetapi juga penghukuman kepada mereka yang berdosa. Apa kesimpulan dari ayat pertama sampai ayat yang ke-11 ini? Dari pasal 50 kitab Yesaya. Yang pertama, bahwa bagi orang Yahudi di Babel yang keras kepala dan berbantah dengan Tuhan karena membiarkan mereka tertawan, seolah-olah Allah membiarkan mereka menderita dan tertawan di sana, Tuhan menegaskan bahwa itu adalah kesalahan mereka sendiri. Kesalahan mereka sendiri. Dan Nabi Yesaya yang telah taat kepada panggilan Allah, maka Allah sendiri yang menolong dia. Allah memisahkan orang yang taat, orang yang setia. Allah meneguhkan hambanya, membenarkan hidupnya, membela dia, membela pelayanannya. Dan juga kepada semua orang percaya yang melakukan kehendak Allah, pembelaan Allah ada atas mereka. Tetapi ketika kita menjauh dari kehendak Tuhan, maka penghukuman juga akan menimpa. Yang kedua, bahwa kebinasaan orang Yahudi dan semua manusia itu disebabkan karena penolakan mereka kepada Kristus Yesus Tuhan. Tidak bisa ditimpakan kesalahannya kepada Kristus. Yesus sih datang pada zaman kami. Coba datang pada zaman dahulu atau nanti kemudian. Kami akan mengerti, kami akan melihat. Itu nggak jadi alasan Bapak Islam Tuhan. Ya, tidak bisa ditimpakan kepada Kristus. Allah nggak bisa disalahkan. Allah bekerja sesuai dengan waktunya Tuhan. Allah berkata, aku sanggup untuk menyelamatkan kau. Yang membuat engkau tidak selamat adalah karena hatimu yang keras, yang menolak keselamatan datang daripada Tuhan. Yang ketiga, Nabi Yesaya menutup dengan nasihat supaya kita berharap pada Allah dan bukan pada diri kita sendiri. Berharap sama Tuhan saja. Dia sumber kekuatan, pengharapan, dan keselamatan kita. Sebagai hamba yang setia, tetap bergantung, berharap kepada Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman kebenaran-Mu yang luar biasa bagi kami. Kami mengucap syukur, kami punya janji di dalam Engkau. Kami punya ikat janji dengan Tuhan. Dan Tuhan yang mengikatkan itu kepada kami, bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Kami mengucap syukur, kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Cinta-Mu, kasih-Mu melebihi maut sekalipun. Aniaya penderitaan yang kami alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Ajar kami jadi hamba-hamba yang setia, umat yang setia, umat yang melatih lidah, telinga, hati yang peka kepada suara Tuhan. Dan selalu hati yang terbuka untuk bertobat, berubah pikiran perasaan kami sesuai dengan tuntunan dan kehendak Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur, berkati umat-Mu dengan limpahnya, dengan kasih sayang yang tiada tara dari Allah sumber kasih dan kemurahan. Kami mengucap syukur. Sebentar kami akan berpisah dari ruang YouTube ini. Tuhan memberkati kami. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari arahkan hatimu di hadapan Allah. Terimalah anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa,
kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai parusia Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan terima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.